Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Ini ya rabbal alamin. Kitab Mabadil Fiqhiyah. Mabadi ini dasar-dasar fikih, dasar-dasar fikih ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tulisan Syekh Umar Abdul Jabbar. Juzuk pertama. Ada 4 jilid semuanya ini. Kalau kita khatam ini udah pintar nih fikih. Nah, tapi dihafal. Kalau nggak dihafal nggak pintar. Dah, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Kam arkanul Islam? Berjumlah berapa itu rukun Islam? Nah, kam arkanul Islam? Berjumlah berapa itu rukun Islam? Jadi kam kita jadikan mubtada juga boleh. Semisi paham. Khabar juga boleh. Asalnya bermula rukun salat itu berapa? Rukun Islam, rukun salat ada ya bilang. Bermula rukun salat itu berapa? Boleh. Atau kam langsung mubtada juga boleh. Kam misi paham. Mabni di atas hukum dalam rafa mubtada boleh. Arkanu khabar. Khabar rafa jamak taksir kan? Ruknun ruknani arkan. Mutaf arkanu salati mutafilih. Mutafilih majrur mutaf dan jar kasrah. Rukun. Rukun salat. Apa arti rukun? Rukun salat berarti ya secara mudah lah pokok-pokok dalam salat. Rukun dia wajib dilakukan deh. Kalau dalam sholat kita kekurangan rukun, nggak sah. Rukun itu kayak tiang kalau bikin rumah. Tiang, dinding kan. Kalau nggak ada dinding tiang kan rumahnya nggak jadi kan. Jatuh. Gitu juga rukun sholat. Kalau rukun sholat ini kita nggak melakukannya, nggak disebut sholat. Jadi rukun sholat itu kumpulan rukun-rukun itu jadilah sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya kan. Ada baca Fatihahnya, itulah rukun sholat. Jadi rukun itu wajib. Oke. Arkanus sholati arba'ata asyara. Bermula rukun-rukun salat itu ada 14. Arba'ata asyara ada 14. Biasa 13 ya? Ini 14 kita ini tambahan apa di sini? Ada bonus satu kayaknya. Enggak apa-apa. 14 juga boleh. Ada yang bilang 18, macam-macam. Tergantung cara kita hitung. Bebas. Arkanus sholati arba'ata asyara. Bermula rukun-rukun salat itu 14. Sekaligus i'rab. Arkanu tada marfu, tanda rafa, mudhaf arkanu, mudhaf ilaih majrur, tanda jar. Nah, arba'ata asyara kan khabar nih. Nggak kelihatan domahnya kan? Cara i'rabnya begini. Arba'ata asyara isim adat murakkab. Isim adat, arti adat bilangan. Isim bilangan, ini kan angka nih. Murakkab gabungan. 4 dan 10 kah? Jadi cara menyebutnya arba'ata asyara isim adat murakkab. Isim bilangan gabungan. Dia mabni. Kalau satu arba'atun. Kalau asyara doang asyarun kan? Kalau digabung jadi fathah. Arba'ata asyara isim bilangan gabungan. Isim adat murakkab mabni di atas fathah. Ada mahrafa jadi khobar. Udah. Gitu. Nah. Al-awwalu al-qiyamu lil qadiri. Bermula yang pertama dari 14 itu al-qiyamu. Berdiri. Lil qadiri bagi orang yang mampu. Jadi kalau salat fardu ini salat fardu. Salat fardu rukunnya kalau orang mampu berdiri, berdiri. Kalau mampu berdiri, berdiri. Nggak mampu berdiri, baru duduk. Nggak mampu duduk, baru tidur berbaring. Berbaring dulu kayak mayat. Kalau nggak mampu itu baru telentang. Nah itu, pokoknya sholat nggak ada cerita nggak wajib. Selama kita masih punya akal, wajib terus sholat. Kayak makanan gitu. Orang kan kalau masih hidup butuh makanan ya. Sholat makanan juga, makanan rohani. Jadi rukun sholat yang pertama berdiri bagi orang yang kuasa. Jadi berdiri jadi rukun sholat, khusus pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, boleh duduk. Sholat raweh, kita mampu berdiri, boleh duduk. Cuma pahalanya separuh. Kalau berdiri 100%, kalau duduk 50%. Kalau tidur seperempat, 25%. Gitu, boleh. Nah, tapi kalau sholat fardu, nggak boleh duduk. Harus berdiri. Misalkan deh, sholat zuhur 4 rakaat. Ini harus jelas nih. Sholat zuhur 4 rakaat. Kita mampu berdiri 2 rakaat. Harus berdiri 2 rakaat. Kalau nggak mampu berdiri, nanti 2 rakaat lagi baru duduk. Nggak boleh langsung duduk. Nah, itu deh. Paham nggak kira-kira? Nah, apa yang disebut berdiri? Tegak. Ya, tegak.
Jangan bongkok kayak orang ruku. Itu nggak disebut berdiri. Kecuali kita memang bongkok. Udah tua jadi nenek-nenek bongkok kan? Nggak apa-apa. Memang berdirinya begitu kan? Nenek ayah dulu bongkok ini sholatnya. Jadi sholat berdirinya kayak ruku. Memang bongkok. Sakit pinggang. Boleh. Apa? Dah, ada pertanyaan. Nah, jadi rukun sholat yang pertama berdiri. Berdiri jadi rukun sholat pada sholat fardu. Kalau sholat sunat bukan rukun. Kita mampu berdiri pun boleh duduk. Cuma pahalanya separuh kan? Kalau kita nggak mampu berdiri, duduk. Nah, itu pahalanya full, utuh. Ya, oke. Yang pertama berdiri. Asani an-niyatu. Oh, yang Arab dulu ya. Al-awalu. Tada. Marfu bil ibtida. Tanda rafa. Qiyamu. Khabar. Khabar. Tanda rafa. Li. Qadiri. Tanda jar. Jar majrur muta'allaq kepada qiyam. Formula yang pertama itu berdiri. Bagi siapa berdiri? Lil qadir, bagi orang yang mampu. Pak Kadir berarti Pak mampu ya. Pak Kadir ya. Asani an-niyatu, bermula yang kedua itu niat. Rukun salat yang kedua niat. Ini sebenarnya sebutannya aja duluan berdiri kemudian niat. Padahal kan bareng kan? Kita berdiri dulu kan, bahkan takbir ya. Niat dalam takbir kan? Gabung dulu berarti. Asalisu takbiratul ihrami. Bermula yang ketiga itu takbiratul ihram. Berdiri, niat dan takbiratul ihram. Prakteknya takbiratul ihram sama niat bareng kan? Bareng kan? Jadi niat itu mesti dalam takbir. Ketika kita Allahu Akbar. Jadi dalam Allahu Akbar itu kita niat. Niatnya sahaja aku sholat fardu duhur. Ada penyebutan fardunya, ada penyebutan namanya. Sholli fardal maghribi. Sahaja aku sholat fardu maghrib. Nah itu doang yang wajib. Karena Allah nggak wajib. Karena semua ibadah memang karena Allah. Rakaat juga nggak wajib. Menghadap kiblat juga nggak wajib. Badan kita harus menghadap kiblat. Menyebut menghadap kiblat nggak wajib. Yang wajib itu doang. Sholli fardhu tuhuri udah. Sahaja aku salat fardu duhur. Kan sebentar doang kan? Nah, itu. Tambah lagi satu lagi wajib. Kalau kita jadi makmum wajib menyebutkan makmuman. Ya. Kalau kita jadi imam nggak wajib menyebutkan imam. Imam nggak wajib. Kita lagi berdiri sendiri, tiba-tiba datang orang ikut kita, kan langsung jadi imam. Nah, walaupun kita nggak niat jadi imam, tapi kalau kita nggak niat jadi imam nggak dapat pahala. Yang dapat pahala makmum doang. Kalau kita pengen dapat pahala niat jadi imam kan. Nah itu. Tahu nggak kira-kira? Itu niatnya pas kapan kan? Ini pas udah rakaat 2 gitu. Nggak apa-apa. Pas kita tahu ada makmum di belakang langsung niat. Oh saya udah jadi imam. Itu doang niatnya kan. Nah itu. Jadi yang kedua niat. Yang wajib dalam niat usolli fardhu tuhuri. Usolli fardhal maghribi kan. Sahaja aku salat fardu duhur. Sahaja aku salat fardu maghrib dan seterusnya kan. Kita ngebayangin nih gambaran sholat nih. Sholli fardhu. Saja aku sholat duhur. Kan kita tahu sholatnya ada rukun. Dan yang tidak ada sujud kan. Nah itu maksud niat sholat. Ya, ya apalagi ini kira-kira. Udah gitu doang. Niat takbiratul ihram. Takbiratul ihram nggak boleh diganti. Harus Allahu Akbar. Nggak boleh kita wakaf Allah Akbar. Nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Nggak boleh dipanjangkan, Dik. Nggak boleh. Allahu. Nah, kayak ada wow gitu kan. Kayak aman. Nggak boleh. Sesuai tulisan aja. Allahu Akbar. Ya kan? Ra-nya kita jazamkan. Allahu Akbar. Dah. Ya, dah. Asani. Asani mubtada. Marfu bil ibtida tanda rafa. Mana dhammahnya? Takdir. Semangkus. Aniyatu khabar. Khabar tanda rafa. Asalisu tada marfu bil ibtida tanda rafa. Takbiratu khabar marfu tanda rafa. Mudhaf takbiratu ihrami mutabilih. Mutabilih majrur tanda jar kasrah. Jadi rukun salat pertama berdiri bagi orang yang mampu, kedua niat dalam takbiratul ihram, ketiga takbiratul ihram bersama niat di dalamnya. Nah, kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram artinya mengharamkan. Takbir karena Allahu Akbar. Allahu Akbar takbir kan? Kalau alhamdulillah apa alhamdulillah? Tahmid. Puji kan? Kalau la ilaha illallah tahlil. Subhanallah
Tasbih. Masa nggak tahu namanya? Allahu Akbar, takbir. Alhamdulillah, tahmid. Subhanallah, tasbih. La ilaha illallah, tahlil. La haula wala quwata illa billah, hauqalah. Bismillah, tasmiyah. Nah, enggak ada namanya semua. Oke. Allahu Akbar, takbir. Ihram mengharamkan. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar disebut takbir mengharamkan. Karena sesudah kita melakukan Allahu Akbar, yang tadinya boleh sekarang jadi haram. Nah, tadi boleh ngomong, sekarang haram ngomong. Boleh makan, haram makan, kan? Boleh bergerak, jalan-jalan. Sekarang nggak boleh lagi jalan-jalan. Kalau udah Allahu Akbar. Makanya disebut takbir ihram. Nah, dah. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Bermula yang keempat itu baca Fatihah. Baca Fatihah rukun. Baca a'udzubillah sebelum baca Fatihah sunnah. A'udzubillah. Kalau bismillah itu masuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim kan ayat pertama Fatihah. Jadi membaca a'udzubillah sebelum Fatihah itu sunnah. Membaca Allahu Akbar kabira doa iftitah kan? Sunnah, yang wajib baca Fatihah. Fatihah sampai waladhdallin itu yang wajib. Amin bukan ayat Fatihah. Amin sunnah. Amin sunnah kan? Setiap selesai doa kan sunnah baca amin. Fatihah, dalam Fatihah ada doanya. Ihdinas shiratal mustaqim, baca amin. Kemudian Fatihah itu hurufnya harus benar deh. Makhrajnya, hurufnya, tasydidnya semua harus lengkap. Kalau ada yang kurang satu tasydid jadi nggak sah sholat kita. Kita heran di akhirat. Rajin banget sholat di dunia kan? Di akhirat kok nggak ada sholatnya. Ternyata Fatihahnya nggak benar. Sah. Jadi harus belajar. Kayaknya rajin baca Quran. Dah, baca Fatihah. Fatihah. Apa di Fatihah? Pembukaan. Jadi qiraah baca Fatihah pembukaan. Fatihah disebut pembukaan karena awal surat kan. Kalau kita buka Quran kan langsung Fatihah. Dah. Qiraatul Fatihah. Baca Fatihah. Kalau kita nggak bisa baca Fatihah gimana? Belajar. Oke? Nggak bisa belajar. Waktu sholat udah masuk. Ambil Quran taruh di depan. Kayak meja kan. Lihat di Quran gede. Nggak bisa juga nyewa orang suruh ngingatin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Kita baca kan. Nah itu kita sewain. Bayarin. Nah, nggak bisa juga beli musalla. Sekarang udah ada musalla yang ada rekaman sholat. Kan? Nah itu canggih sekarang. Kalau udah diajarin nggak bisa, baru ganti dengan zikir. Baca subhanallah 7 kali. Nah, boleh. Bukan subhanallah, cari zikir yang berbeda-beda. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cari 7. Ada yang nggak bisa jadi beli zikir. Ada orang baru masuk Islam misalkan kan. Lidahnya nggak bisa, nggak biasa baca Quran. Harus dikro. Tapi itu jarang lah ceritanya. Mesti bisa. Tak orang Islam nggak bisa baca Fatihah. Orang kafir aja banyak yang bisa baca Fatihah. Kan? Al-khamisu ruku. Bermula yang kelima itu ruku. Rukun salat yang kelima ruku. Apa di ruku? Membongkok. Ya kan? Jadi ruku itu ukuran tangan kita bisa megang lutut. Itu udah ruku. Megang lutut. Ya kan? Walaupun kita nggak megang lutut nggak apa-apa. Yang penting kalau kita megang lutut nyampe. Boleh. Nggak megang nggak apa-apa. Tapi kan lucu ya nggak megang lutut. Ya, itu ruku. Jadi ruku ini penting. Kenapa penting? Justru kita disebut rakaat karena ada rukunya. Justru karena kalau kita dapat rakaat, baru kalau kita dapat ruku, baru dapat rakaat. Kita sholat masbuk deh. Kita masuk masjid, imam udah ruku kan? Kita takbir Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar ruku. Kalau sempat ruku bersama imam, nah kita dapat rakaat. Nah, makanya ruku rakaat. Ya kan? As-sadisu al-i'tidal. Bermula yang keenam rukun salat itu i'tidal. Arti i'tidal berdiri sesudah ruku. Berdiri sesudah. Atau maksud i'tidal gini. Kembali ke posisi sebelum ruku. Sebelum ruku kita apa? Berdiri. Kemudian ruku, kembali ke berdiri. Itu namanya i'tidal. Kalau tadi kita duduk. Kan orang sholat duduk. Kemudian ruku, kembali duduk lagi kan? I'tidal juga. Jadi i'tidal artinya bukan berdiri sebenarnya. Jadi arti i'tidal itu kembali ke posisi sebelum ruku. Itulah i'tidal. Tapi kita artikan berdiri juga boleh ya. Kalau untuk anak SD boleh. I'tidal. Nah, i'tidal adil ya, seimbang. Adil, i'tidal. As-sabi'u as-sujud. Ya, yang ketujuh itu sujud. Rukun salat itu
Sujud. Apa arti sujud? Itu contohnya. Artinya kalau orang nggak bisa ngelihat misalkan. Orang nggak bisa ngelihat nanya. Apa itu sujud? Kalau orang bisa ngelihat kita contohin kan. Sujud itu begini. Kalau orang nggak bisa ngelihat. Sujud itu gimana? Nah, coba jelaskan. Sujud itu. Masa nggak bisa dijelaskan sujud? Sujud itu meletakkan dahi ke lantai. Sujud itu artinya meletakkan jidat kita ke lantai. Itu sujud. Dan pantatnya harus diangkat. Kalau kita meletakkan dahi kita ke lantai, pantat kita juga di bawah, bukan sujud. Jadi sujud itu harusnya kan? Jidat kita di lantai, pantat diangkat, dan sujud harus pakai 7 anggota sujud. Telapak tangan dua-duanya. Ya kan? Jidat 1, telapak tangan 2, udah 3, lutut 2, apa udah berapa? 5 kan? Ujung kaki ini, perut ini harus begini deh, nggak boleh begini. Perut kaki harus di lantai, perut jari kaki kan? Nah itu baru sah sujud. Hidung nggak perlu, hidung sunnah. Ya, kalau hidung kita pendek kan nggak kena. Kan? Jadi kata Nabi kan, saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Ya kan? Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Tangan jangan dilengketkan ke lantai kayak anjing tidur kan? Nggak boleh itu, makruh. Ya kan? Jadi tangannya diangkat, makruh. Ya, itu. Udah paham sujud kan? Nah. Jadi sujud itu paling mulia. Ya. Setan diusir dari surga, iblis ya. Gara-gara nggak mau sujud kan? Diperintahkan untuk sujud kepada Allah, dia nggak mau. Iblis kira diperintahkan sujud kepada Adam. Padahal maksudnya menghadap Nabi Adam, sujudnya untuk Allah. Kayak kita sujud menghadap Ka'bah kan? Sujud menghadap Ka'bah, sujud kita ke Allah bukan ke Ka'bah. Ya kan? Dia nggak mau sujud ke Nabi Adam. Aslinya ke Allah. Iya. Maksudnya sujudnya ke Allah, dia mau menghadap Nabi Adam. Nabi Adam kayak kiblat lah ceritanya. Nah itu. Setiap kali manusia sujud, iblis menangis katanya. Begitu ceritanya. Aku dulu diperintahkan sujud nggak mau, aku diusir, ya kan? Manusia diperintahkan sujud mau kan? Nah itu harus banyak-banyak sujud. Kalau orang sujud itu orang berbuat salah, habis berbuat salah sujud kan? Maksudnya sholat sujud. Insya Allah dosanya gugur jatuh. Kalau kita naruh barang di pundak kita sujud kan hilang, jatuh barangnya kan? Nah itu dosa orang yang sholat insya Allah diampuni. Jangan diulang-ulang terus dosanya. Nah udah yang ketujuh itu sujud. Sujud dengan 7 anggota sujud. As-saminu al-julusu baina sajadata ini. Bermula yang ke-8 itu duduk antara 2 sujud. Nah, jadi sujud 2 kali dalam setiap rakaat ya. Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Kemudian ada duduk antara 2 sujud. Duduk iftirash, duduk di atas punggung telapak kaki. Dah, gitu aja. At-tasi'u at-tuma'ninatu fil kulli. Bermula yang ke-9 itu tuma'ninah pada tiap-tiap. Maksud tuma'ninah pada tiap-tiap, dalam rukun ada tuma'ninah. Arti tuma'ninah diam sebentar. Tuma'ninah artinya tenang. Diam sebentar kadar membaca sekali subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Diam sebentar enggak bergerak. Sekadar membaca subhanallah itu namanya tuma'ninah. Itu yang wajib. Adapun zikirnya sunnah. Rabbana lakal hamdu sunnah kan? Allahu akbar. Rukuk kan? Tenang sekadar subhanallah. Subhana rabbiyal a'la. Udah sah. Jadi zikirnya itu sunnah kan? Subhana rabbiyal azim. Allahumma laka raka'tu walaka. Nah kan? Ya Allah untukmu aku rukuk dan zikir panjang-panjang itu sunnah. Ini kita pelajari yang wajib dulu. Jadi tumakninah itu diam sekedar membaca subhanallah. Nah itu yang wajib. Jadi wajib tumakninah itu dalam rukuk wajib tumakninah, dalam i'tidal wajib tumakninah. Perhatikan deh. Dalam sujud wajib tumakninah kan? Duduk antara 2 sujud juga harus ada tumakninah. Yang ke-9 itu tumakninah. Di tumakninah tenang dalam tiap-tiap. Dah. Al-ashiru al-julusu litasyahudil akhiri. Bermula yang ke-10 itu duduk bagi tasyahud akhir. Itu yang jadi rukun. Tasyahud awal sunnah. Tasyahud awal sunnah. Tasyahud akhir yang wajib. Duduk tasyahud akhir. Ya. Tasyahud akhir. Kenapa disebut duduk tasyahud akhir? Karena dalam duduk itu kita membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah kan?
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut tasyahud. Akhir kata memang akhir. Al-hadi asyara, bermula yang ke-11 itu at-tasyahudul akhiru. Yang ke-11 itu tasyahud akhir. Maksud tasyahud akhir membaca tasyahud. Duduknya wajib, membaca tasyahud juga wajib. Tasyahud itu yang disebut tasyahud sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad namanya selawat. Kan tasyahud kan? Nah, duduk tasyahud akhir membaca tasyahud wajib. Asani asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tasyahudil akhiri. Bermula yang ke-12 itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tasyahudil akhiri, di tasyahud akhir. Nah ini berselawat kepada Nabi. Sebahagian ulama menambahkan lagi yang wajib lagi bertasyahud kepada keluarga Nabi, wajib juga. Ada yang mewajibkan, tapi ada ulama yang tidak mewajibkan. Cukup Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kita melakukannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat kepada Allah. Nah, banyak ulama yang mewajibkan karena ceritanya begini. Jadi pernah para sahabat datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi berkata, "Qulu katakan olehmu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kan? Jadi ada al. Kita berselawat kepada keluarga Nabi. Jangan kita bilang cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Nabi, berselawat aja enggak kan? Nah itu. Berselawat kepada Nabi, berselawat kepada keluarga Nabi, banyak keajaiban. Coba aja. Nah, insya Allah lancar hidup, aman, belajar, cepat, pintar kan? Banyak berselawat kepada Nabi. Kayak di sini ini selawat puntung ini. Ini selawat puntung namanya. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Kita tambah wa alihi. Nah, dalam kitab besar dijelaskan kalau berselawat pakai ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini selawat pelit kalau begini. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu. Ini tasyahud. Bukan tasyahud. Di setiap kali disebutkan nama Nabi kita berselawat. Nah. As-salisa asyara as-salam. Bermula yang ke-13 itu salam. Maksudnya assalamualaikum. Wajibnya sampai situ aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sunnah tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu. Enggak boleh yang enggak ada alif lamnya, Kak. Salamun alaikum warahmatullahi. Enggak boleh, harus ada alif lam. Assalamualaikum. Harus pakai alif lam. Ma'rifah. Ada. Kalau di tasyahud boleh enggak pakai alif lam. Tasyahud. Kan tasyahud yang wajib pendek banget. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika. Enggak pakai alif lam. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholih. Enggak pakai alif lam. Boleh enggak pakai alif lam? Ya kan? Tapi kalau dalam salam salat enggak boleh, enggak sah. Harus assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ar-rabi'a asyara tartib. Bermula yang ke-14 itu tartib. Tertib teratur. Yang duluan disebut duluan kita kerjakan kan. Fatihah dulu baru ruku. Nggak boleh ruku dulu baru Fatihah. Nah itu tartib. Nah, Masya Allah. Enak banget ngaji kita fikih. Nah, itulah dia rukun salat yang harus dihafal deh. Kalau di kampung enak banget hafal pakai syair. Pertama nih 2 berdiri, lete kebi, Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara 2. Lupa lagi ayah dulu. Pertama nih 2 berdiri, lete kebi, Fatihah, 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara 2. Nah, 8 tadu antara 2. Apalagi di sini? Nah, 9 tumak ninah, ke-10 duduk. Enggak cocok. Kalau yang membatalkan salat ya masih ingat. Pertama fun tamu tutu ngomong. Pertama fun tamu tutu, 2 taatu, langkah 3 heta makan, peta minum, 5 takim lam tertawa, 6 najis bak jasad terbuka aurat, 7 perkara. Nah, lupa lagi zaman dulu belajar begitu. Sekarang enggak pakai lagi bahasa itu ya.
Wallahu a'lam bisawab cukup mah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa. Doa itu